Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal-usul Desa Rejotangan. Pada tahun 1825 sampai dengan 1830, di Kesultanan Surakarta terjadi perpecahan di mana Sultan bekerja sama dengan Belanda, sehingga rakyat yang anti dengan Belanda tidak lagi mentaati kepemimpinan Sultan. Rakyat yang anti dengan Belanda mengadakan perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Karena tertipu muslihat Belanda, Pangeran Diponegoro dan bala tentaranya berhasil ditangkap pasukan Belanda. Namun, ada beberapa laskar yang lolos dan lari mengungsi untuk menyelamatkan diri menuju Ponorogo. Kendatipun demikian, mereka sudah berusaha mengungsi ke tempat yang lebih jauh, namun para laskar tersebut belum aman karena masih dikejar-kejar oleh pasukan Belanda sampai ke Ponorogo. Agar tidak diketahui oleh pasukan Belanda, laskar tersebut melanjutkan pelariannya ke daerah yang dipandang aman. Beberapa laskar yang lari tersebut diantaranya yaitu Kiai Ngabdun, Kartotaruno, Sawijoyo, Manguntari, dan Setro Menggolo. Mereka memutuskan mengungsi ke arah timur sampai ke daerah Lembu Peteng untuk beristirahat. Kemudian mencari tempat ibadah di Masjid Mangunsari. Di situ mereka bertemu dengan Kiai Tawangsari dan menceritakan apa yang terjadi di Kartosuro, bahwa Kanjeng Sultan berpihak kepada Belanda dan rakyat dikerjakan rodi dengan kejam. Oleh karena Kiai Mangunsari juga antipati kepada penjajah Belanda dan merasa kasihan, maka para laskar tersebut disuruh menempati tanah Gitik Lembu Peteng. Disitulah mulai membuat tempat tinggal. Selanjutnya secara diam-diam, warga simpatisan Diponegoro diboyong ke tempat tersebut. Dalam waktu yang cukup singkat, tempat tersebut ramai oleh sisa-sisa laskar yang berbaur dengan warga setempat, yaitu orang-orang Mataram. Sehingga sampai sekarang terkenal dengan Blok Jotangan. Lokasi di Desa Pelandaan di tepi Kali Lembu Peteng. Keadaan tersebut ternyata tercium oleh pihak Belanda dan akhirnya mereka menjadi buron. Atas kondisi itu, para pemimpin laskar tersebut memutuskan untuk pergi mencari tempat yang lebih aman. Mereka kemudian naik perahu menyusuri Kali Brantas ke arah timur dan di suatu tempat yang sekarang disebut dengan Dusun Pundensari. Karena mereka menemukan sebuah pepunden yang ternyata adalah makam Ki Ageng Sengguro. Kemudian mereka melaporkan penemuan tersebut ke Kiai Mangunsari dan bersama Punggowo Kadipaten menuju tempat tersebut. Dan ternyata tempat tersebut bekas keraton Arya Blitar. Oleh Kiai Ngabdun, tempat tersebut diminta untuk dihuni dan digunakan untuk tempat tinggal. Oleh Kiai Tawangsari diberi izin dan nanti apabila ramai, tempat tersebut diberi nama Pundensari atau orang Tawangsari menemukan punden. Selang beberapa waktu, keluarga Jotangan banyak yang datang ke Pundensari dan ini merupakan awal tempat tinggal mereka sekarang. Sebagai pendatang baru dari Mataram, Kiai Ngabdun disarankan untuk menebang hutan. Pada waktu menebang hutan, menemukan prasasti Siti Inggil yang bertuliskan bekas Kadipaten Arya Blitar. Untuk memperluas tempat tinggal baru para pendatang, Kartotaruno dan Mangunsari memimpin penebangan hutan tersebut. Diberi nama Karangkates, yaitu sekarang menjadi Dusun Kates. Babat hutan tersebut semakin ke arah barat, dipimpin oleh Tarjo Bonari, menemukan besalen atau pandean yang ada di bawah pohon kepuh jejer 2 dan terdapat tulisan Pajajaran yang sekarang menjadi Dusun Jajar. Babat hutan juga sampai ke wilayah sebelah baratnya sekarang di sekitar Pasar Rejotangan, di mana babat hutan tersebut dipimpin oleh Mbah Mantoket. Karena sebagian besar penghuninya adalah laskar pelarian dari wilayah Jotangan. Sekitar Lembu Peteng atas saran Kiai Ngabdun mereka memberi nama tempat tersebut Blok Jotangan. Setelah wilayah lain mempunyai nama sendiri, ternyata Belanda sampai juga ke wilayah ini dan membuat jalan Tulungagung Blitar. Karena ada peninggalan Arya Blitar di situ. Para tokoh tidak bersedia apabila tempat tersebut dimasukkan ke Kadipaten Blitar. Maka terjadi pertikaian dan akhirnya daerah Rejotangan masih tetap menjadi wilayah Tulungagung. Setelah itu Bupati RMP Sumardirono mengangkat Demang pertama yang tidak hanya memimpin wilayah 4 blok saja,
Atas kesepakatan warga, maka demangnya adalah Kartotarunah. Untuk menjaga keselamatan rakyat yang berasal dari pengungsi Mataram dan juga untuk mengingat sejarah dari Jotangan, maka desa ini disebut Rejotangan. Ramai pendatang dari Jotangan. Setelah lahir Undang-Undang HIR Belanda, desa ini diberi nama Rejotangan. Nah, itu dulur sekilas asal usul desa Rejotangan. Informasi ini saya dapat dari website pemerintah Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Terima kasih sudah mampir ke Jejak Sejarah Channel. Jangan lupa share, komen, dan subscribe agar channel ini selalu berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.